Ya, kesenjangan. Oke. Oke. Kedengeran nggak ya suara aku kakak-kakak, teteh-teteh semua? Kalau kedengeran boleh tulis di kolom chat ya. Kedengeran tentang kabar juga. Oke, karena sebentar lagi aku akan mulai. Boleh tulis di kolom chat ya, teteh-teteh kalau misalkan suara aku dengan jelas. Oke. Kalau sekarang suaranya kedengeran nggak ya teteh-teteh? Aku udah ganti koneksi barusan. Boleh diinfoin kalau misalkan suaranya kedengaran. Oh ya udah ya. Baik. Alhamdulillah kalau gitu. Aku mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalal wal karim wa ajli sultanik. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teteh-teteh, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam tak lupa kita curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa berkumpul sharing online rutin salaman call ke-20 bersama Kak Jahidah Fanati LC. Dengan judul Salat Tertinggal Saat Haid Haruskah Dibayar yang diselenggarakan oleh Jami Syari. Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk bisa sharing, belajar bareng walau via online. Semoga tidak menurunkan semangat dan juga tidak mengurangi keberkahan dalam mencari ilmu ya. Tak kenal maka ta'aruf, perkenalkan diri dulu. Nama aku Ani Ensa, atau bisa dipanggil Teh Ensa. Insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini. Nah, teman-teman juga boleh silakan perkenalkan diri dulu, nama dan juga domisili ya. Siapa tahu di sini ada yang sama nih domisilinya. Ada yang Cimahi, Kak, ada yang Bandung, boleh silahkan tulis ya nama. Misalkan Teh Gaya dari Bandung, misalkan. Atau Teh Syifa dari Garut, misalkan. Boleh silahkan ya sambil kita kenalan. Dari Jakarta, dari Bandung, Masya Allah. Boleh ya dilanjutin. Dari Semarang, Masya Allah. Nah, sekaligus aku juga mau memperkenalkan salaman ini tuh apa sih Teh gitu ya. Mungkin sih ada yang belum tahu atau ada yang memang udah ikutan rutin gitu ya. Jadi aku akan spill sedikit kalau salaman ini adalah singkatan dari Sahabat Kelola Iman yang diselenggarakan oleh Jami Syar'i, yang dimana Jami Syar'i merupakan brand fashion muslimah yang memiliki konsep feminin, minimalis, dan menginspirasi wanita muda muslimah agar bangga tampil syar'i. Nah, tujuannya untuk mendapatkan berbagai ilmu yang relate dengan kehidupan muslimah dari pemateri yang kedua di bidangnya sehingga peserta menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih mudah mendapatkan teman baru untuk berbagi, saling mendukung silaturahim yang bersatu dalam komunitas Muslimah Jami Syar'i. Karena banyak ya visi misinya yang tentunya biar membersamai teman-teman semua untuk lebih mengenali diri sendiri, lebih memahami kesulitan sehingga lebih mudah mendapatkan solusi dari setiap permasalahan. Apalagi tema kali ini penting banget ya, apalagi bagi kita seorang muslimah gitu ya. Tentunya dengan adanya salaman ini juga tujuannya untuk mempererat silaturahmi sebagai sesama muslimah muda yang senang mencari ilmu dari kajian-kajian sehingga terjalin ukhuwah
yang tergabung dalam sebuah komunitas, Insya Allah ya. Nah, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran tentunya untuk media partner pada hari ini. Di antaranya ada One Ummah Movement, kemudian Community, at Roda Muslimah, at Tulisan Ensa, at Anissa Community Official, at Majelis Bisa Pelukan, at Info Kajian _BDG, at Bersakma Bermakna. Kemudian yang terakhir ada Muslimah Berkah Indonesia, Masya Allah ya. Teteh, oh ini masih banyak yang berkenalan ya. Alhamdulillah ini terus bertambah yang bergabungnya, Masya Allah ya. Terus semoga terus semangat dan istiqomah. Teteh, jika berkenan boleh silakan menyalakan kameranya karena bagian adab sebelum ilmu juga kita berhadapan langsung atau bertatapan langsung terhadap guru gitu ya. Karena ini online, jadi kita usahakan untuk on cam ya dengan berpakaian rapi, menggunakan hijab seperti itu. Baik, tentu kita kenalan dulu ya sedikit tentang pemateri kita hari ini ya, Kak Jahidah Farhah gitu, merupakan influencer muslimah yang kaya akan karya menginspirasi, Masya Allah. Oke, siap ya. Kak Jahidah Farhah ini merupakan bikin muslimah konten kreator. Pasti di sini banyak nih ya followersnya yang ikutan tentunya mengikuti beliau. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita belajar tentunya via online. Karena kita kan kadang suka bingung ya kalau salat tertinggal saat haid atau nifas itu wajib dibayar nggak sih? Terus mandi wajib yang benar itu kayak gimana sih biar sholat sah, biar sholatnya itu sah gitu ya? Terus apa sih hukumnya kalau misalkan telat mandi wajib atau misalkan jadinya nunda sholat itu tuh kayak gimana sih? Karena kan apalagi perempuan gitu ya, kadang suka nanti dulu deh takutnya emang belum atau misalkan keburu jadinya mager gitu ya. Nah untuk itu kita akan sama-sama belajar tentang sholat tertinggal saat haid haruskah dibayar. Untuk itu kepada Kak Jahidah kami persilahkan. Sebelumnya kita sapa dulu ya Kak Jahidahnya ya. Halo, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kakak ini biasanya dipanggilnya apa nih? Kak Jahidah atau ada nama panggilan khusus nih? Aku biasanya dipanggil Teteh. Teteh aja. Ya, Teh Farha Oh, biasanya. Teh Farha. Oke, Ya. Teh Farha ya. Oke, Masya Allah. Oke, Teh Farha apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Oke, di sini udah pada nggak sabar banget ya, karena kan kadang suka bingung ya, kayak gimana ya teh mandi wajib yang benar teh, terus gimana kalau misalkan kita teh telat mandi wajibnya, terus kalau misalkan haid teh itu teh sholatnya harus diganti atau enggak, itu misalkan yang nifasnya di sini mungkin ada yang udah pernah melahirkan itu teh harus diganti nggak ya? Nah, boleh silahkan untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, oke terima kasih Kakak MC. Sebentar ya, saya bingung nih, saya kayak lagi rada nyaru sama backgroundnya sebentar ya, biar lebih enak. Oh iya ya, kok bisa pas gitu ya? Yang kekurang bener-bener ini kayaknya Iya, kira-kira. Masya Allah. Yes. Oke. Kita nggak apa-apa lah, ini aja bismillahirrahmanirrahim. Tapi aneh juga ya. Soalnya sama banget sama backgroundnya ya ternyata. Iya, ya udah. Oh iya kakak sama Teteh izin aku mau ngumumin dulu sedikit informasi. Tadi ada yang ketinggalan karena ada yang baru masuk juga ya izin. Sambil Teteh menentukan backgroundnya ya biar nyaman. Jadi kalau dari jauh kayak matahari ya. Takutnya kalau dari jauh dari kayak matahari. Oke, jadi Teteh nanti kita akan juga memberikan giveaway tentunya untuk yang bertanya dan juga membuat kreatif story ya tentunya itu bisa resume insight hari ini tentunya terserah ya. Jadi boleh silahkan nanti tag ke @jamis.syari, @jamis.story, @jahidah farha dan juga @hani ensa. Nanti pengumuman pemenangnya akan dipublikasikan melalui akun Instagram @jamis.story maksimalnya H+2. Jadi teteh-teteh silahkan ya. Selain luruskan niat kembali, silahkan catat ilmu hari ini gitu ya, karena ini akan kepake insya Allah seumur hidup ya, sampai kita menopause kali ya, karena kan nantinya insya Allah panjangnya, semoga Allah panjangkan umur kita tentunya. Nah nanti juga akan diumumkan tentunya ya di Instagramnya jamis.story. Jadi maka itu
silahkan ya membuat sekreatif mungkin, seinformatif mungkin. Kalaupun misalkan belum dapat nih, ternyata nggak dapat hadiah, insya Allah udah dapat pahala jariahnya. Atau bisa jadi next ke depannya dapat hadiah tentunya ya. Oke, itu ya. Jangan lupa nanti di tag @jamis.syari, @jamis.story, @jahidah farha, dan yang terakhir ada @hani ensa tentunya. Gitu. Masya Allah ya. Oke, silakan Teteh kita luruskan niat kembali. Angga kepada Teh Farhah, kami persilahkan. Iya, terima kasih Kak. Dipanggilnya siapa, Kak Hani ya? Enggak, Kak Ensa sama nama keduanya yang dipanggil. Oh iya, iya. Oh, Kak Ensa, oke, oke. Oke, terima kasih Kak Ensa atas kesempatannya, Masya Allah. Sebelumnya saya pengen share screen, tapi di sini belum bisa ya? Sebentar, coba Kakak Panitia. Sama Teteh di share screen-nya ya? Iya, sama Teteh langsung. Oh, sama Biar Teteh enak. langsung. Itu tuh Teh ada tombol yang keempat, itu Teh buat nge-share screen deh kalau nggak salah mah. Tombol Tombol keempat iya, saja. Kalau di aku sih keempat itu buat share screen deh. iya, iya, tapi di sini Iya. aku nggak bisa sih di Oh nggak, uh, nggak mas, bisa ya? Bentar, bentar. Kenapa ya? Bentar. Kakak panitia mungkin boleh dibantu ya untuk take news ininya. Atau Teteh bisa kirimin ke Teteh panitia biar dibantu di share screen mungkin ya boleh ya? udah dikirim Boleh ya? nggak? Oh udah dikirim, oke. Iya, Ya baik. Teteh panitia mungkin boleh dibantu untuk share screen materinya ya, Insya Allah. Oke. Biasa kalau berbuat kebaikan tuh banyak distraksinya ya Teh ya, Masya Allah. Semoga kita selalu dibuat fokus nih untuk sama-sama belajar. amin ya Oke. Allah. Iya. Kakak panitia mungkin ya boleh sambil dibantu. Sambil kita juga pengen tahu Teteh itu domisilinya di mana ini Teh? Saya Teh di Bogor. Oh Makanya di jadinya Bogor. Teteh. Iya, Oh iya benar, saya kira di Bandung soalnya Teteh ternyata Bogor juga Teteh ya. Bogor. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Di Allah. Bogor nggak, Teh Ensa? Apa? Ada, Gimana? serta ada yang dari Bogor nggak? Ini jamaah ada tuh banyak dari sini tuh. Tegina Fauzia ada dari Bogor, Semarang, Banten, tadi juga ada Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, bahkan biasanya di salaman ini tuh dari Malaysia juga ada Teh biasanya. Masya Allah, Masya alhamdulillah. Allah gitu. Oke Teteh Panitia mungkin boleh dibantu. Apakah udah bisa bantu share screen? Oke. Bisa. Nah, Alhamdulillah bisa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa ya, berarti saya izin mulai ya, TN saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Mungkin kalau di Bogor sih baru banget azan Isya ya. Cuma kalau misalnya ya, kalau dulu ketika saya di Mesir ya, memang salah satu alasan dibolehkan kita mengakhirkan sholat, salah satunya adalah ketika kita menuntut ilmu. Jadi ketika ada majlis ilmu itu boleh mengakhirkan sholat gitu. Kenapa? Karena ya menuntut ilmu itu hukumnya wajib gitu. Yang penting adalah tidak melalaikan sholat sampai di waktu yang benar-benar udah mengakhirkan banget gitu. Jadi kalau dulu waktu saya di Mesir, saya juga termasuk pernah gitu ya mengakhirkan waktu sholat karena menghadiri majelis dan sebagainya. Dan itu sholatnya juga dipimpin sama para guru kami gitu, karena menyelesaikan kitab dan sebagainya. Ala kulihal ya, sebelumnya saya izin menyapa semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk nikmat berkumpul, bertemu ya. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali mengenal saya, atau sudah mengenal saya di Instagram, tapi belum pernah bertemu satu majelis gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan di sini, di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Dan kalau kita ingat nih malam Jumat gitu ya, malam yang penuh barokah. Mungkin di masjid-masjid sedang mengadakan yasinan dan sebagainya. Alhamdulillah kita semua nih akhwat-akhwat ciwi-ciwi berkumpul juga untuk menuntut ilmu. Semoga menambah keberkahan kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik kian harinya. Langsung saja tanpa basa-basi, mungkin saya disclaimer dulu. Insya Allah materi kita hari ini sebenarnya materi basic gitu ya teman-teman. Materi pembuka ini mohon maaf ya kan saya itu nggak tahu ini kenapa mukanya doang gitu ya. Jawab saya itu nggak kebentuk, cuma ala kulihal itu nggak penting. Cuma yang saya pengen batasi adalah di sini kita hanya membahas tentang pembukaan. Pertama pengertian haid itu sendiri. Kemudian ada nifas juga ya, karena pembahasannya dari panitia memintanya ada sedikit dibahas tentang nifas. Kemudian permasalahan sholat dan berkaitan dengan si haid itu, kemudian tata cara mandi besar, kemudian kalau saya nambahin apa yang dilarang ketika haid.
Jadi kalau misalnya perhitungan, saya kan sudah ngajar kelas fikih juga ya, kelas fikih haid. Itu banyak hitungannya, atau kelas istihadah itu banyak hitungannya. Insya Allah kita nggak bahas hari ini ya. Jadi kita nggak ada pembahasan tentang perhitungan dan sebagainya. Jadi teman-teman cukup menyimak dan sebagainya. Nanti mungkin kalau ada perhitungan bisa kita bahas di tanya jawab. Ya, boleh judulnya makanya pengenalan fikih darah wanita, pengenalan haid dan cara bersuci ya. Pengenalan. Jadi baru kenalan doang. Baru mukadimah, baru kita buka pintu nih. Nah, ini tahapannya. Boleh Kakak panitia next slide. Pengertian haid ya. Lanjut. Nah, haid secara bahasa berasal dari kata haldo yang artinya mengalir. Secara istilah dalam kitab Al-Ibanah dijelaskan, ya langsung aja baca bahasa Indonesianya, darah alami yang keluar dari pangkal rahim perempuan pada keadaan sehat tanpa sebab dan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Dari kesimpulan ini kita tahu bahwa kalau kalian haid, itu harusnya apa? Bersyukur. Kenapa? Tandanya apa? Itu jibillah, yaitu darah alami. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Itu tanda kalian tuh sehat. Jadi justru kalau lagi haid bukan, kenapa sih aku haid? Bukan. Justru kalian itu bersyukur. Karena apa? Berarti itu tanda kalian sehat. Ya saya lupa nambahin, kalau nifas, pengertiannya adalah dia darah yang keluar setelah melahirkan atau setelah rahim kosong. Ya jadi ada kata apa? Setelah rahim kosong. Maksudnya gimana teh? Contoh gini. Ada orang baru hamil 4 bulan. Atau 3 bulan gitu ya. Nah ini kan kadang belum dikatakan sebagai bayi gitu, baru gumpalan daging aja. Tapi kalau kata dokter, misalnya dia setelah itu keguguran, keluar tuh gumpalan daging, terus kata dokter, ini nih calon bayi, maka darah yang keluar itu disebut darah nifas. Ya, darah yang keluar disebut darah nifas. Kenapa? Karena rahimnya itu awalnya ada seseorang, ada daging, ada seonggok daging, tapi ketika keluar itu maka darah yang keluar adalah darah nifas. Tapi contoh lagi, kalau misalnya kita hamil, terus si janinnya belum keluar, tapi kita udah pendarahan. Nah, pendarahan. Nah, itu bukan disebut nifas. Perhatikan ya. Jadi selama si janin atau apapun gitu ya yang dikandung rahim, janin, bayi gitu, belum keluar, tapi kita udah pendarahan, itu tidak bisa disebut nifas. Ya, itu tidak bisa disebut nifas. Itu nanti disebutnya darah istihadah dan babnya macam-macam gitu ya. Gitu. Jadi kalau haid itu berarti tanda darah kita sehat, ya, kita itu tumbuh Allah sesuai dengan alamiahnya perempuan. Kalau nifas itu ketika rahim kita kosong. Ya, boleh next slide Kak. Dalil pensyariatan haid. Lanjut. Nah, di sini di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Ini keren banget sih kalau dikaji tafsirnya ya. Yas'alunaka itu teman-teman ada bentuk dalam bahasa Arab artinya fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari adalah fi'il yang artinya sedang dan akan dilakukan. Maksudnya apa? Jadi, mereka bertanya-tanya. Mereka pada saat itu adalah para sahabat. Dan akan terjadi. Jadi, akan terus ada orang yang bertanya-tanya tentang haid. Masya Allah ya. Jadi ini sebuah gambaran visioner. Jadi masalah haid ini memang masalah yang rumit gitu. Makanya menggunakan fi'il mudhari. Dia sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Makanya kalau misalnya sekarang banyak yang haid itu gimana, atau suami-suami itu bertanya gitu ya, gimana nih haid dan sebagainya. Nah, itu memang sudah sunatullah gitu ya. Makanya di sini wa yas'alunaka 'anil mahid, pakai fi'il mudhari. Nah, di sini qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri kalian pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Ya, apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang Allah perintahkan kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ya, pada saat itu kenapa diturunkan ayat ini? Dulu teman-teman, orang-orang Yahudi itu ketika istri-istrinya haid, apa dilakukannya? Mereka tuh ngeluarin istrinya dari rumah. Jadi diasingkan. Bayangin coba, itu statusnya istri ketika haid, nggak boleh tinggal di rumahnya. Karena dianggap apa? Dianggap kotoran. Nah, akhirnya Allah ubah perspektifnya. Yang kotor itu bukan istrinya, tapi apa? Darahnya. Nah, Islam itu maha agung ya teman-teman. Jadi mengubah perspektif. Ketika orang Yahudi bilang perempuan ketika haid itu sama dengan seperempuan-perempuannya kotor, dalam Islam itu enggak. Yang kotor adalah darahnya. Maka yang dijauhi tempat keluarnya darah. Yaitu apa? Kemaluan. Bukan dirinya, bukan semanusia sepaket-paketnya. Yang cukup dijauhi adalah tempat keluarnya darah. Ya Masya Allah, itulah agama Islam yang mengangkat derajat perempuan gitu. Selanjutnya, Teh. Nah, dalam hal hadis
Aisyah radhiyallahu anha berkata, langsung saya baca artinya ya. Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Jadi ceritanya ada yang berkonsultasi kepada Aisyah, menceritakan kalau dia tuh karena istihadah. Nah, Aisyah bilang apa? Sesungguhnya adanya haid. Boleh selanjutnya? Nah, warna dan sifat darah haid. Ini basic banget ya. Jadi kalau terputus ya. Sebentar. Suara saya sudah jelas lagi? Teteh yang slide sebelumnya sempat terputus agak lama itu, jadi tiba-tiba langsung di akhir gitu. Oh, bagian Aisyah ya? Ya. Tadi yang slide sebelumnya, bagian Aisyah, udah hadis Aisyah. Ya udah, hadis Aisyah itu tentang ya tinggalkanlah sholat, tetapi jika haid telah usai, bersihkanlah darahnya dan sholatlah. Jadi ini jadi landasan kalau misalnya di Al-Quran dan Sunnah itu sudah membahas tentang haid, sudah membahas tentang haid ya. Lanjut boleh Kak? Nah, warna dan sifat darah haid. Nanti di pembahasan ini jadi jelas ya teman-teman. Kalau misalnya teh aku darahnya warnanya coklat dan sebagainya, apakah itu haid? Nanti kita bahas di sini ya. Darah haid ada 5 macam. Ini menurut kita Fiqhul Islam Adilatu karya Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan gini, darah itu ada 5 macam. Berdasarkan kekuatannya berarti yang pertama paling kuat. Yang pertama apa? Hitam, merah, coklat, kekuningan, keruh. Ini 5 warna termasuk darah haid teman-teman. Keruh tuh biasanya kalau fase flek. Jadi kalau flek itu tetap haid. Ya, kalau nanya teh aku flek coklat itu haid. Ya, itu selama masih dalam interval waktu haid maka itu haid. Artinya selama masih dalam rangkaian 15 hari siklus haid, maka apapun warna darahnya tetap disebut haid. Contoh, Teh Farha haid 10 hari. Ya, 4 hari pertama merah. Terus misalnya 3 hari kemudian warnanya kuning. 2 hari kemudian coklat. Apakah itu semua adalah haid? Iya, itu semua adalah haid. Selama apa? Selama intervalnya masih 15 hari. Jelas ya? Jelas, oke. Ya, lanjut. Nanti akan beda kalau pembahasannya tentang istihadah. Kalau istihadah nanti akan lebih ribet. Tanda berhentinya haid. Kapan kita bisa katakan haid itu sudah berhenti? Lanjut, boleh? Nah, kondisi pertama. Nah, ini nih. Teh, kapan sih haid kita udah bisa suci dari haid? Kapan gitu? Nah, yang pertama, jadi harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kondisi pertama adalah kalau kita punya kebiasaan terlihat cairan putih di akhir. Ya, misalnya contohnya, aku tuh teh biasanya kalau misalnya haidnya berhenti, biasanya udah ada tuh keputihan di akhir. Nah, itu berarti haidnya udah selesai. Nah, ini berarti kalian masuk ke kondisi pertama. Hendaknya wanita yang masih mengalami masa flek kecoklatan atau kekuningan agar tidak terburu-buru untuk bersuci. Apalagi jika bersambung terus darahnya, kecuali sampai terlihat cairan putih. Jadi orang-orang yang di kelompok pertama ini harus nunggu sampai keluar cairan putih. Beberapa wanita pernah diutus menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa wadah kecil berisi kapas. Kapas itu ternyata terdapat warna kuning flek. Aisyah pun berkata, janganlah buru-buru menganggap suci sampai kalian melihat al-qasah al-bayda, cairan putih. Ya, ini kasus yang pertama. Cara ngeceknya gimana? Gampang teman-teman. Kalau saya selalu ngajarin, itu kapas jangan kering, dibasahkan. Teman-teman silakan basahkan, kemudian masukkan ke bagian dalam. Jadi jangan kering, posisinya kapasnya basah. Kemudian dimasukkan, biasanya enaknya pakai cotton bud. Pakai cotton bud dibasahkan, kemudian dimasukkan, dicek. Jadi jangan dicukupi dengan celana dalam doang, karena bisa jadi nggak nyampe tuh cairannya ke celana dalam. Tapi kalau bisa teman-teman masukin ke dalam. Gitu ya, cara mengeceknya. Selanjutnya, boleh Kak, next slide. Kondisi kedua, nah misalnya gini, teh udah 10 hari berhenti tapi nggak keluar cairan putih, masa saya nggak bersuci? Nah berarti kalian masuk ke kondisi kedua, tidak memiliki kebiasaan keluar cairan putih di akhir. Jadi jangan sampai karena nggak keluar-keluar tuh cairan putih jadi nggak bersih-bersih ya. Jadi kita sesuaikan, kalian masuk ke kondisi mana. Kondisi kedua berarti mereka yang nggak punya kebiasaan keluar cairan putih di akhir. Berhentinya darah haid diketahui jika seseorang menempelkan kapas atau semacam pada tempat keluarnya haid. Kapas tersebut bersih, tidak ada sisa darah, flek kecoklatan atau kekuningan. Jadi bersih banget, ya. Maka buat kasus orang kedua itu sudah dihukumi suci. Ya, jadi nggak usah sampai nunggu ada cairan keputihan. Kalau udah bersih aja, udah bersih gitu, udah cukup bagi golongan kedua ini bahwa dihukumi dia itu sudah suci dari haid, ya.
Jika darah haid, nah ini nih, jika darah haid sudah berakhir dan tempat keluarnya sudah mengering dengan sempurna, maka dianggap sudah suci dari haid. Kemudian janganlah dihiraukan jika ada cairan kuning atau lainnya yang keluar setelahnya. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, pun saya baca langsung artinya ya, kami dahulu tidak menghiraukan, oh ya, yeah. Jangan cepet-cepet, oke. Kami dahulu tidak menghiraukan flek kecoklatan atau kekuningan yang keluar setelah masa suci. Gini contohnya, teman-teman, misalnya bersuci nih, aku udah mastiin nih, udah bersih, udah kering gitu ya semuanya, pokoknya udah. Tiba-tiba setelah toharoh keluar apa? Kayak flek segaris doang. Nah, itu aku harus mandi besar lagi atau enggak teh? Nah, jawabannya adalah begini teman-teman. Kalau ternyata beberapa jam kemudian nggak keluar lagi, jadi keluarnya cuma segitu doang, segaris doang, maka itu udah dihukumi sisanya aja. Jadi kita udah suci. Jadi nggak usah mandi wajib lagi. Kecuali, nih ada pengecualian. Kecuali misal setelah mandi besar keluar segaris flek. Pas dicek lagi misal saat asar, wah fleknya tambah banyak, berarti teman-teman masih haid. Ya, masih haid. Tapi kalau nggak keluar lagi, udah nggak apa-apa. Dianggap itu sisa-sisa saja yang belum terbersihkan dari aurat. Begitu ya. Paham, mudah-mudahan paham insya Allah. Nah, saya coba perlambat ya, mohon maaf kalau cepet-cepet karena slide-nya lumayan banyak. Selanjutnya, nah, masa menunggu untuk memastikan mandi besar. Kapan sih teh kita boleh mandi besar? Ini saya pernah bahas juga di Reels ya. Jadi, ada dua pendapat dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Pendapat paling kuat adalah ketika bersih langsung mandi besar ya. Misal udah dicek, udah kosong, udah bersih tuh kapas gitu ya, atau sudah tampak cairan keputihan, maka langsung segera mandi. Itu pendapat paling kuat. Misalnya mau kebiasaannya teh 10 hari, tapi misalnya di hari ke-7 udah bersih, mandi. Itu pendapat yang diambil oleh Imam Nawawi. Tapi pendapat kedua, pendapat Imam Ar-Rafi'i bilang apa? Boleh menunggu disesuaikan dengan jumlah hari siklus biasanya. Ya, contoh, teteh biasanya haid 10 hari. Tiba-tiba di hari ke-7 sudah berhenti. Nah, teteh boleh menunda sampai hari ke-10 selesai. Kenapa? Karena teteh punya pegangan bahwa teteh itu siklusnya itu biasanya sampai 10 hari. Jadi itu buat orang yang sering haidnya berhenti-berhenti. Haidnya berhenti di tengah, nanti keluar lagi, berhenti di tengah, keluar lagi. Nah, ini boleh pakai pendapat yang kedua. Pendapat Ar-Rafi'i. Cuma ini hanya untuk kasus-kasus tertentu. Nggak bisa digeneralisir. Semisal baru pertama kali teh kasus begitu, berarti tetap aja ambil pendapat yang paling kuat. Gitu ya. Karena pendapat paling kuat yang ketika bersih, langsung segera mandi besar. Begitu ya. Boleh selanjutnya, kakak? Nah, qada sholat bagi perempuan haid. Nah, ini banyak yang nanya, emang perempuan haid harus qada sholat, harus ganti? Kan harusnya perempuan haid itu dia dibebaskan dari tanggung jawab sholat. Nah, ternyata ada kasusnya. Boleh lanjut? Nah, yang pertama, kapan? Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat, kemudian kita lalai di dalamnya. Lalu keluar darah haid dalam waktu yang memungkinkan kita untuk sholat. Contohnya gimana? Contoh nih, azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teteh nih masih asik nonton Netflix gitu ya, nonton drakor atau nonton apa gitu ya. Gak kerasa tuh, tiba-tiba jam 12:30. Kok kayak ada yang keluar gini nih. Pas ternyata dicek, beneran haid. Nah, maka teteh tetap kena wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena dari azan sampai 12:30 itu memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat. Cuma kita lalai di dalamnya. Ya, jadi tetap kena kewajiban walaupun kita tuh haidnya di waktu zuhur gitu. Karena ada interval waktu yang memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat zuhur. Kecuali contoh, Allahu Akbar, azan. Kemudian keluar darah haid. Nah, kalau ini tidak memungkinkan kita melakukan sholat zuhur, maka sholat zuhurnya itu gugur kewajibannya. Ya. Jadi kapan kita punya hutangan sholat? Ketika kita lalai dan waktu tersebut itu memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Kalau nggak memungkinkan berarti nggak wajib diganti. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ketika kita bersih di waktu sholat kedua yang bisa dijamak. Sholat kedua yang bisa dijamak. Yang bisa dijamak apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika kita bersih di waktu kedua, berarti waktu kedua di mana?
waktu asar, waktu isya. Ketika kita bersih di sini, maka yang sebelumnya ditarik. Ketika kita bersih di waktu asar, maka kita kena qada zuhur. Ketika kita bersih di isya, maka kita kena qada maghrib. Kok begitu, Teh? Nah, Imam Syafi'i itu identik dengan kehati-hatian, teman-teman. Jadi, orang haid itu dianggap seperti orang yang uzur, kena uzur. Seperti orang musafir, yang memungkinkan waktu sholatnya itu dijamak. Ya, waktu saat itu bisa digabung. Maka ketika dia bersih di isya, dianggapnya itu masih kena kewajiban untuk sholat maghrib. Begitu ya. Jadi itu landasannya, karena dianggap sama seperti musafir, dia sama-sama punya uzur, dan waktu sholatnya itu memungkinkan untuk dijamak. Jadi kalau teman-teman misal toharoh di isya, maka tetap kena sholat wajib, sholat maghrib. Kemudian misalnya kalau teman-teman toharoh di zuhur, di asar, maka tetap kena sholat zuhur, dan sebagainya. Ya, itu nanti pertanyaannya akan saya jawab di akhir-akhir ya. Oke, lanjut, boleh next slide. Tata cara mandi besar atau mandi junub. Nah, ini mungkin banyak yang salah kaprah nih di dalamnya. Oke, lanjut. Mandi secara bahasa. Mengalirkan secara bahasa ya, teman-teman. Jadi kalau dalam pelajaran fikih, itu ada namanya secara bahasa, secara istilah, secara syariat. Kadang secara bahasa itu berbeda sama secara syariat. Kalau mandi secara bahasa itu mengalirkan air di atas sesuatu. Ya, di atas sesuatu, mau di atas tangan, di atas kepala, itu mandi gitu ya. Tapi kalau mandi secara syariat, perhatikan, mengalirkan air di atas anggota badan dengan niat tertentu. Jadi ada apa? Kuncinya itu ada di niat. Makanya ketika teman-teman mandi junub, itu harus diawali dengan niat. Karena kalau nggak pakai niat, nanti bingung apakah ini mandi biasa, mandi sehari-hari, atau memang mandi junub atau mandi besar gitu ya. Boleh next slide? Nah, rukun mandi besar. Rukun itu artinya apa? Kalau misalnya tidak dibarengi dengan ini, maka mandi junub kita, mandi besar kita tidak sah. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan rukun mandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niatnya kapan? Mengalirkan air pertama. Mengalirkan air pertama dibarengi dengan niat. Ya, jadi ketika kita ngalirin air yang pertama kali, maka itu dibarengi dengan niat. Harus diucapkan nggak, Teh? Enggak. Niat itu tempatnya di hati. Jadi kayak kita bergumam, kita niat mandi besar, udah cukup. Pakai bahasa Indonesia boleh, Teh? Boleh. Tapi memang disunnahkan untuk melafazkan. Untuk apa? Biar lebih menguatkan azam, menguatkan keinginan gitu ya. Jadi pakai bahasa apapun boleh. Mau bahasa Korea boleh, silahkan gitu ya. Jadi nggak ada aturan. Cuma memang dilafazkan. Kita tuh dibiasakan dengan bahasa Arab ya. Karena memang sebagai bentuk media pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis. Berarti najisnya di mana? Di kemaluan. Berarti bersihkan kemaluannya. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh tubuh sampai ke dasar lipatan kulit hingga helaian rambut. Jadi mandinya sebenarnya simpel banget, cuma 3. Makanya kalau, contoh gini, di hutan guys, susah. Lagi kemah gitu ya, lagi kemah. Tiba-tiba, apa kita udah selesai nih haidnya. Bingung, nggak enak nih, nggak bisa mandi besar. Kamar mandinya WC umum, nggak proper gitu ya. Lah, mandi besar kan cuma 3 aslinya rukunnya. Kayak yang ribet yang 3 kali atau wudhu dulu, itu tuh hukumnya sunnah. Yang rukun cuma ini nih. Niat, bersihin kemaluan, abis itu dialirin semua. Air ke berbagai tubuh kita sampai lipatan-lipatannya. Perlu pakai sabun nggak? Enggak. Perlu pakai sampo nggak? Enggak. Rukunnya cuma begitu doang, simple. Ya, gitu. Oke, lanjut. Sunnahnya. Nah, ini baru sunnahnya. Sunnahnya apa saja? Yang pertama, basuh tangan 3 kali. Kita basuh tangan dulu 3 kali. Ya, kecepatan ya. Sunnah basuh tangan 3 kali. Kemudian yang kedua, bersihkan segala kotoran yang menempel di badan. Contoh setelah haid, maka bersihkan kemaluan secara teliti. Berarti kita bersihin tuh. Baru setelah itu berwudu. Ya, berwudu. Setelah bersihin kemaluan, kita berwudu. Baru setelah itu guyur kepala 3 kali, guyur bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Baru setelah itu yang kelima kayak mandi kayak biasa. Begitu ya. Ini yang seperti yang kayak saya lakukan sehari-hari gitu ya. Kalau yang sunnahnya, karena kan kita memiliki waktu yang luang dan sebagainya. Jadi jangan pelit gitu. Saya mau rukunnya aja, itu kayak orang pelit gitu. Selanjutnya. Nah, ini nih pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Apakah ketika mandi besar harus wudhu lagi? Jadi gini teman-teman. Kalau kita lihat, mandi itu sebenarnya mandi besar itu tidak perlu wudhu.
Jadi tanpa wudhu pun status kita, status junub kita, status hadas kita itu sudah terangkat. Wudhu itu buat apa? Wudhu itu kalau misalnya setelah mandi besar kita mau langsung sholat. Setelah mandi besar nih, kita mau langsung sholat, maka ya udah berarti harus wudhu. Nah, makanya di sini dijelaskan pendapat pertama bilang apa? Tidak perlu wudhu lagi. Baik ketika mandi dia berwudhu atau tidak ya, karena dia cuma pengen mandi besar, nggak usah wudhu gitu. Kecuali nanti dia mau sholat, berarti dia harus wudhu di akhir. Ya, hadisnya apa? An Aisyah qalat kana Rasulullah SAW yaghtasilu wa yusalli ar-rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mandi, lalu salat 2 rakaat dan saya tidak melihat beliau berwudu lagi setelah mandi. Begitu ya. Pendapat kedua, walaupun sudah ada mandi, namun wudu tetap harus ada. Jadi pendapat pertama bilang apa? Si mandi ini sudah mewakili wudu. Pendapat pertama. Pendapat kedua bilang apa? Walaupun sudah ada mandi, namun wudhu tetap harus ada. Sehingga dipastikan anggota wudhu terkena air minimal 2 kali gitu ya. Pendapat ini membolehkan baik wudhunya di awal mandi ataupun wudhunya di akhir mandi. Ya, jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan mandi ini sudah mewakili wudhu. Pendapat kedua, ya harus wudhu gitu ya. Karena apa? Ya minimal, jadi kena 2 kali. Kena ketika mandi, yang kedua kena setelah wudhu. Kalau saya ngambil yang mana? Saya biasanya ngambil yang kedua. Ya, untuk meyakinkan kita, memungkinkan kita kalau kita tuh ingin beribadah. Gitu ya. Boleh selanjutnya? Hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Apa saja sih yang dilarang? Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib secara ringkas dijelaskan bahwa ada 5 hal haram yang dilakukan bagi orang yang berhadas besar. Perhatikan, berhadas besar berarti bukan cuma haid sama nifas. Berhadas besar tuh misalnya contohnya apa? Habis berhubungan suami istri dan sebagainya, itu berhadas besar. Apa saja kah itu? Boleh next slide. Salat. Nah, berarti orang haid, orang nifas tidak boleh salat ya. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Bahkan ibadah-ibadah yang semakna dengan salat. Seperti apa? Sujud syukur, sujud tilawah, khutbah. Maksudnya menyampaikan khutbah Jumat. Bukan dengerin khutbah Jumat ya, tapi menyampaikan khutbah Jumat. Sehingga tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar melaksanakan salat dan ibadah yang semakna sebelum ia melakukan mandi besar. Ya, selanjutnya membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran tidak boleh ya dalam mazhab Syafi'i. Baik dibaca dengan suara keras ataupun suara pelan. Keharaman ini bersifat mutlak, baik membaca 1 surat, 1 ayat, atau hanya sebatas 1 huruf hijaiyah saja, dengan syaratnya apa ketika haram? Dengan meniatkan qasdu, apa yang ia baca sebagai bagian dari huruf atau ayat Al-Quran. Contoh kasus, ketika Ramadan kena haid, ya, terus, sayang nih, saya pengen tilawah lah, soalnya tinggal 1 juz lagi, bentar lagi hatam, tapi saya haid, bismillah deh saya tilawah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kita membaca Al-Quran ketika haid dengan diniatkan tilawah, diniatkan beribadah, itu tidak boleh. Ya, kalau di mazhab Syafi'i ya, hukumnya haram. Selanjutnya, namun, nah ada namunnya nih, diperbolehkan membaca lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dengan tujuan berzikir. Contohnya apa? Baca ayat kursi sebelum tidur, itu kan udah bagian dari ayat Al-Quran, boleh. Karena apa? Tujuannya berzikir. Rabbana atina fid dunya, itu kan di ayat Al-Quran. Boleh dibaca? Boleh. Karena apa? Tujuannya bukan buat tilawah, tapi untuk berzikir. Al-Ma'surat ya, zikir-zikir itu kan banyak ayat dari Al-Quran. Nah itu boleh. Kenapa? Karena tujuannya untuk berzikir, bukan untuk tilawah ya. Misalkan membaca kata Bismillahirrahmanirrahim saat sebelum makan, membaca Alhamdulillahirrabbilalamin setelah selesai makan, dan lafaz-lafaz yang sejenis. Meski kalimat tersebut menjadi bagian dari ayat Al-Quran, boleh dibaca orang berhadas besar selama ia tidak berniat qiraah atau tidak berniat tilawah. Begitu ya. Boleh selanjutnya. Memegang dan membawa Al-Quran. Ini juga nggak boleh. Termasuk yang terlarang bagi orang yang berhadas adalah memegang sampul Al-Quran yang masih melekat dengan mushaf. Apa sih yang dimaksud mushaf? Mushaf itu yang nggak ada artinya. Kalau teman-teman tahu Quran Madinah, Quran Mekah, nah itu mushaf. Ada pendapat juga mengatakan Quran terjemah itu sama aja mushaf. Kenapa? Karena maknanya sama. Terus yang boleh dipegang yang mana? Nah, yang dipegang itu carinya yang Quran ada tafsirnya. Jadi udah ada tambahan selain artinya. Biasanya ada hukum tajwidnya, asbabun nuzulnya. Nah, itu baru boleh kita pegang. Karena itu apa? Karena itu tidak dikategorikan sebagai mushaf. Begitu ya. Selanjutnya, sebentar lagi selesai insyaallah. Tawaf. Ya, baik tawaf fardu
seperti tawaf ifadah, tawaf wada, atau tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Ya, kalau udah ada yang umrah dan haji pasti paham. Maka haram bagi orang berhadas besar melaksanakan ibadah tawaf sebelum melaksanakan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada dirinya. Selanjutnya, berdiam diri di masjid. Nah, dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang haid itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Ya, masjid merupakan tempat mulia. Karena itu tidak sopan bagi orang yang sedang memiliki hadas besar berdiam di sana. Keharaman berdiam diri di masjid bagi orang berhadas ini bersifat umum. Bahkan meskipun durasi berdiam diri di masjid itu hanya sebatas waktu minimal tumakninah. Indikator dibilang masjid adalah ketika tempat tersebut bisa dipakai sholat Jumat. Jadi ketika bisa dipakai sholat Jumat, teman-teman yang haid itu tidak diperkenankan untuk berdiam diri. Dalam mazhab Syafi'i ya. Semisal ada kajian siapa misalnya Ustadz Hanan gitu di masjid sedangkan saya lagi haid. Kalau dari saran dari teteh pribadi, semisal gini, kalau kajiannya itu bisa kalian temuin di pekan-pekan lain, masih ada bisa kalian kejar pas kalian suci, ya jangan datang. Jangan dipaksain gitu. Karena kalau misalnya itu kita bocor di situ, itu kita bisa jadi kena dosa gitu. Karena menyengaja gitu. Ya dengan kondisi kita. Paham ya insyaallah. Selanjutnya, berpuasa. Ya, berpuasa juga tidak boleh. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para wanita, "Bukankah para wanita bila mendapat haid tidak boleh salat dan puasa?" Para wanita itu menjawab, "Benar. Itulah yang dimaksud dengan kurangnya pelaksanaan agama mereka." Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kalau misalnya lagi haid jangan maksa puasa karena malah rugi, bahkan mendapat dosa karena apa? Mempermainkan syariat Islam. Selanjutnya, berhubungan suami istri, jima atau penetrasi. Yang dilarang adalah jima. Ya, maksudnya yang dilarang itu ketika haid adalah berhubungan suami istri. Namun dibolehkan untuk bermesraan, istimta. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya jima, ada namanya istimta, bermesraan. Jadi kalau bermesraan, mohon maaf seperti ciuman dan sebagainya. Kalau perempuan haid boleh nggak ciuman teh sama suami gitu ya? Boleh. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang jima. Ya, jadi jangan sampai, selama haid itu suami nggak boleh megang diri kita. Itu salah, pemahaman yang salah. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah daerah di antara pusat dan lutut. Maksudnya apa? Yang tidak dibolehkan hanya kemaluan saja. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai sarung. Beliau mencium buku sedang aku dalam keadaan datang haid. Mencium itu maksudnya mencium ya, dan bermesraan begitu. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan salah kaprah gitu ya teman-teman. Mungkin di sini sudah ada yang menikah, jadi jangan sampai misalnya haid, suami nggak boleh deket-deket, itu pemahaman yang salah gitu ya. Justru kita tidak bakti gitu ya, tidak hormat. Selanjutnya, diceraikan ya. Diceraikan juga tidak boleh. Idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Jadi perempuan ketika nifas, perempuan ketika haid itu tidak boleh ditalak, yang tidak boleh diceraikan. Karena apa? Karena akan memperlambat masa iddah, masa menunggunya itu akan sulit. Gitu ya. Nah, itu ini sebenarnya maklumat buat para suami ya, tidak boleh menceraikan istri ketika haid atau nifas. Selanjutnya, alhamdulillahirrabbilalamin ya. Itu mungkin sedikit materi dari saya. Pas ya, jangan bentar lagi jam 8. Nanti insya Allah kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau ada yang mau di-sharing bisa kita laksanakan ketika di sesi tanya jawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikunna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teh Farha ini emang agak ngebut banget ya. Aku juga biasanya ngeresum teh kayak tertata gitu. Ini kayak, apa ini? Tapi Masya Allah keren banget ya. Saking gak mau terlewatnya gitu ya. Kita tadi makanya nge-notice kayak, teh pelan-pelan, teh jangan ngebut. Rem dulu ya Allah. Masya Allah lucu banget. Tetapi di sini ngelihat gitu ya, kita sama-sama berlomba untuk kemudian ingin dapat ilmunya, jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Masya Allah. Teteh, ini kita akan sesi tanya jawab terlebih dahulu mungkin ya. Boleh silakan raise hand terlebih dahulu. Kita akan mengutamakan yang raise hand. Oke. Oke. Ini udah ada nih. Yang pertama dulu aja kali ya. Aku akan pilih. Oke. Teh Regina, silahkan. Boleh pertanyaannya.
Sebentar ya, sabar ya, mohon bersabar. Iya, sebentar. Lagi ini di teknisnya, soalnya ini agak baru ya kan, lewat Google Meet, biasanya lewat Zoom gitu, jadi pepencetannya teh apa ini gitu ya, takut salah pencet, Oh, jadi sama. sebentar ya. Sama ya, Aku juga biasanya nge-zoom kan kayak ya kan? Jadi kayak asing banget gitu ya, Masya Allah. Oke, bentar ya, lagi diiniin sama kakak panitia, coba. Tuh, nggak bisa, biasanya mah kalau sama admin bisa disentuh juga jadi nyalain. Oh, Teteh boleh unmute sendiri, Cik. Pang ketikin dulu sama Teteh. Udah sudah bisa Teteh. belum? Nah, Sudah. alhamdulillah, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallah khairan buat Teh Jahid atas materi yang telah disampaikan. Tata ini termasuk pertanyaan aku ya, yang aku tuh selama ini tuh bingung gitu. Kan kita tuh dalam mazhab Imam Syafi'i itu nggak boleh ya untuk memegang mushaf, terus tadi melafalkan dengan jelas ataupun pelan. Nah, kalau semisal posisinya aku sebagai seorang guru private yang emang dituntut untuk anak ini tuh ada targetan untuk menghafal Quran gitu, Teh. Nah, itu gimana, Teh? Apakah eh, kita gak bisa banget atau emang ada apa ya rusuhnya gitu? Mungkin segitu, Teh, pertanyaannya. Terima kasih banyak. Langsung jawab ya. Iya, langsung jawab aja, bisa lupa moderator juga. So. Ya, insya Allah langsung saja ya. Bismillah, pertanyaan bagus. Jawabannya yang pertama gini, kalau di mazhab Syafi'i kan emang mutlak nggak boleh, tapi mutlaknya itu ketika niatnya untuk membaca. Ya, qasdunya itu niatnya untuk membaca. Nah, kalau tadi kan niatnya apa? Niat untuk mengajar, niat untuk mencari maisha gitu ya, pendapatan, ya itu berbeda dengan niat membaca gitu. Jadi, boleh atau tidak? Boleh gitu ya. Atau mungkin biar lebih tenang, kita bisa mengambil pendapat Imam Malik. Kenapa bisa begitu? Imam Malik itu bilang kalau misalnya contoh kita itu ketika nggak baca Quran, ketika haidnya nggak baca Quran, terus takut hafalannya lupa dan ngeblank, maka kata Imam Malik boleh untuk memegang mushaf atau membaca Al-Quran. Bukan memegang mushaf, boleh membaca Al-Quran tersebut gitu ya. Jadi simpelnya itu tadi ya, kalau niatnya selagi bukan tilawah, boleh. Contohnya tadi, guru Quran dan sebagainya, boleh. Terus yang kedua, kita ambil pendapat Imam Malik untuk murojaah. Kalau Imam Malik bilang ketika kita takut pas haid itu hafalannya hilang, maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih, Syukran. Oke, Masya Allah. Yang selanjutnya Teh Dewi Putriani, bisa dinyalakan ya, Teh Dewi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama suara saya jelas, Kak? Jelas. Baik. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya karena bisa bertemu dengan Teh Jahida di sini, Masya Allah. Pertanyaan saya Teh terkait tentang sah atau tidaknya mandi besar seorang wanita ketika selesai haid. Beberapa kasus pernah saya dapat Teh, saya tanya teman saya, ketika dia mandi haid, itu dia langsung pakai sabun, artinya dia mencampurkan langsung dengan benda lain Teh. Kira-kira itu gimana Teh? Apakah mandi besarnya tetap sah atau bagaimana? Karena sudah bercampur dengan benda lain. Oh, airnya sudah dicampurin sabun gitu dari awal ya? Iya Teh. Untuk seperti itu medianya nggak begitu ya. Jadi memang harus dialirkan. Jadi sesuai rukun tadi, mengalirkan dengan air apa? Air bersih gitu, bukan air sabun. Nanti ada fikih toharoh ya. Jadi fikih toharoh itu sabun itu akan di step setelahnya. Jadi kita selesaikan dulu rukunnya, baru setelah itu kita memakai sabun. Jadi kalau ditanya sah atau tidak ya memang kalau secara rukun dia belum benar stepnya. Begitu ya. Jadi dengan air biasa dulu. Nanti sabun itu akan setelah rukun itu sudah diselesaikan baru kita ambil step di sabun dan sebagainya. Begitu ya. Semoga difahami ya. Makasih Teh. Dan Oke, nah kemudian dari kolom chat ya, ini aku coba pilih dulu, banyak juga ya. Oke, Teh, siapa ini? Oh ini, Televina Bernika, katanya izin bertanya Teh, misalnya kita tidak yakin kapan darah haid itu keluar, apakah sudah dalam waktu sholat atau tidak? Misal karena kita baru bangun tidur atau karena nggak berasa aja Teh keluarnya kapan, itu tetap perlu kode sholat nggak ya Teh? Kayak gitu katanya Teh.
Kalau gitu kan namanya kita berada dalam keraguan. Kalau dalam fikih itu gampang. Segala yang ragu-ragu kita ubah ke yakin, biar hukumnya itu jelas. Ya, kita ragu-ragu kapan darah itu keluar. Maka bagaimana cara membuat yakin? Kalau saya sih selalu caranya lihat kondisi darahnya. Kalau kondisi darahnya pas kita cek udah kering, bisa jadi itu darah keluar sejak azan. Ya, sejak azan berlalu terus kita tidur tuh nyenyak. Berarti kita lalai. Ya. Tapi misalnya darahnya misalnya ya, darahnya baru dan sebagainya gitu ya. Darahnya baru dan sebagainya. Kalau darahnya baru itu kan misalnya nih, contoh gini, darah baru jam 2, kita belum sholat zuhur. Nah, itu juga berarti kan kita melalaikan sholat dan sebagainya, berarti itu kena. Jadi cara menentukannya gitu aja. Cara menentukan kapan keluarnya darah bisa kita kira-kira. Apakah darahnya itu kering atau darahnya basah di pembalut. Kalau darahnya kering bisa jadi itu udah keluar udah lama tuh. Tapi kita juga lalai sholat gitu ya. Kalau darahnya baru, berarti itu kalau darahnya masih basah berarti itu keluarnya baru-baru. Tapi kita juga sama juga lalai sholat karena tidur dan sebagainya. Begitu. Jadi tetap dikode dua-duanya. Cuma untuk menentukan kapan keluarnya darah bisa dilihat dari kering atau basahnya darah di pembalut. Itu sangat bagus metodenya itu ketika kita nentuin misal mau berbuka udah keluar tuh darah haid. Misalnya baru setelah azan kita cek habis buka puasa nih, pas azan ternyata keluar darah haid. Puasa tadi sah atau tidak? Nah, itu dilihat. Darahnya kering atau basah. Biar bisa ditentukan sejak kapan keluar haid. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Teteh selanjutnya Teh Mutia Pratiwi, boleh silakan dinyalakan ya on mic dulu. Teh Mutia, apa udah bisa dinyalain? Iya. Halo, dengar nggak suaranya jelas? Iya, jelas. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Sudah diizinkan untuk terpilih ya dari beberapa yang bertanya. Cukup senang. Jadi aku mau bertanya, ini pengalaman aku sendiri. Aku pernah waktu sekolah itu, waktu pembahasan haid, kalau nggak salah, yang tentang air 2 kulah ya, itu tuh masuk juga nggak? Atau jadi tuh kita harus membersihkan masa haid itu dengan air yang sebanyak 2 kulah atau boleh dengan air mengalir di keran? Langsung jawab pertanyaannya ya. Iya. Tidak ada ketentuannya. Ya. Berapa kulah itu akan menentukan airnya itu kalau misalnya kena najis dan sebagainya. Itu nanti akan ada masuk ke pembahasan kulah-kulah itu. Kapan air itu disebut suci, kapan air itu tidak disebut suci. Tapi misalnya contoh hanya ada seember doang. Saya contoh ya untuk bersuci. Dan itu misalnya badan kita mungil dan memungkinkan untuk seluruh badan. Tapi nggak nyampe 2 kulah, apakah bisa? Bisa selama airnya itu bersih dan sebagainya. 2 kulah itu nanti akan berlaku perhitungannya ketika misalnya contohnya airnya kena najis dan sebagainya. Itu nanti akan ada beda bab sendiri. Gitu ya. Tapi airnya itu ya cukup air mengalir nggak apa-apa. Misalnya air di pancoran dan sebagainya, boleh-boleh aja. Ya, begitu. Iya, berarti kalau misalkan kayak dibagi gini Teh, kayak misalkan dari kanan kan setengah badan dulu di kanan ya, dari kanan. Dari kanan dari ujung kukunya itu, ujung kuku sampai kaki dibasuh 3 kali. Nah, selesai baru ke kiri dari ujung kuku sampai ujung kaki 3 kali. Itu bolehkah? Boleh. Jadi kan nggak harus dari kepala sampai kaki kan? Jadi caranya tuh nggak gini. Jadi cara yang divisualisasikannya tinggal gini aja. Kita 3 kali ke bagian tengah ya, bagian daerah kepala. Terus pastikan semua air itu kena helai-helaian rambut. Ya, kepala dulu nih. Sudah ya, kepala dulu. Baru setelah itu 3 kali. 3 kali ke badan bagian kanan. Dipastikan semuanya mengalir. Ya, dipastikan semuanya mengalir ke seluruh badan, ke ketek dan sebagainya. Baru 3 kali ke kiri. Ya, cukup seperti itu saja. Baru kalau habis itu mau pakai sampoan, setelah itu biasa. Sampoan biasa, sabunan biasa. Begitu. Ya. Alhamdulillah berarti aku benar. Ya. Aku ini ada sedikit was-wasnya karena yang masalah kulah-kulah itu gitu. Jadi aku pelajari lebih terus. Kulah itu akan susah ya jadi perempuan. Kalau misalnya di permasalahan airnya kena najis dan sebagainya, gitu. Iya, baik.
Cukup puas sama pertanyaan, alhamdulillah. Masya Allah, Terima semoga terjawab. kasih. Terakhir ya, Teh, pertanyaan terakhir dari Teh Jihan, silahkan. Teh Jihan Prihatini bisa on mic? Boleh, silahkan. Teh Jihan, oh ya bisa. Assalamualaikum Teh, izin bertanya terkait kode sholat Teh. Misalnya jam 12 tuh azan zuhur ya Teh, tapi kita tuh lagi dalam perjalanan di mobil gitu, jadi tidak memungkinkan untuk sholat, atau kita lagi kuliah gitu, lagi belajar, jadi kan nggak mungkin ini dulu ya Teh. Ya Mandi sholat begitu. gitu, karena ya. Terus ternyata kita tuh haid gitu Teh. Maksudnya jam 12 tuh kita lagi di jalan ataupun lagi kuliah gitu. Tetapi pas jam 12.30 tuh kita haid gitu Teh. Nah itu kan harusnya kita mengkode sholat duhurnya kan Teh. Tapi Iya. kalau kasusnya karena lagi kuliah atau lagi dalam perjalanan mobil tuh, apakah wajib juga dikodo gitu? Apakah ada keringanan gitu ya? Iya. Atau gimana? Tetap wajib kodok. Ya, tetap wajib kodok. Terus Dan sebenarnya kan itu sama juga dengan gini. Ketika kita memutuskan untuk memastikan, perhatikan, memastikan bahwa kita itu menunda mandi besar. Contoh Teteh nih akhirnya pakai teori Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kan bilang boleh ditunda sesuai siklus. Teteh punya haid 10 hari biasanya. Tiba-tiba di hari ke-7 Teteh berhenti. Akhirnya Teteh tunggu nih sampai hari ke-10. Ternyata sampai hari ke-10 hari ke-10 tuh nggak keluar sama sekali. Berarti otomatis ternyata Teteh tuh haid cuma 7 hari. Berarti sholat dari hari ke-8, 9, 10 ini harus Teteh kodok. Kan itu nggak disengaja. Ya tetap aja gitu. Tetap aja karena kewajiban. Begitu. Dan ngekodok sholat tuh nggak berat sih sebenarnya mah. Baik Teh. Terus untuk pengkodokan sholatnya gitu Teh. Misalkan bersihnya tuh atau sucinya itu di jam 19 gitu Teh. Nah, itu kan berarti udah tertinggal maghrib juga yang harus dikode juga ya Teh. Itu cara urutan kode sholatnya gimana Teh? Ada 2 pendapat. Nah, ini perbedaan pendapat. Jadi terserah mau pakai yang mana. Pendapat pertama itu diambil ketika Rasulullah SAW itu berada di perang Khaybar. Rasul itu ketika di perang Khaybar semua sholatnya dirapel. Dari zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Rasul itu baru sholat karena sibuk perang ya. Itu akhirnya bersama para sahabat sholat tuh di 4 sholat waktu digabung di isya. Apakah isya dulu? Enggak. Dari zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sesuai waktu, sesuai urutan waktu. Gitu. Itu pendapat pertama. Makanya kalau misalnya contoh jamak takhir, kan asar dulu. Ada yang pendapat berdasarkan peristiwa Khaybar ini bilang walaupun jamak takhir berarti sholatnya yang dilakukan zuhur dulu baru asar. Gitu yang zuhur ditarik ke asar. Jadi bukan asar dulu baru zuhur. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yang sesuai sama waktu itu. Berarti waktu itu apa? Waktu itu adalah asar, berarti asar dulu, baru kita zuhur yang sifatnya ditunda. Berarti misalnya contoh tadi, baru bisa suci di isya. Berarti kalau pendapat kedua, isya dulu, baru habis itu ngekodo maghrib, ngekodo asar. Ya, tapi kalau pendapat pertama berarti disesuaikan urutannya. Zuhur dulu, asar, maghrib, isya gitu. Pendapat yang mana? Terserah. Asalkan ada dalil, silahkan ambil. Begitu. Baik Teh, terima kasih banyak. Ya, Masya Allah. Teteh pertanyaan tadi udah banyak banget, Masya Allah. Tapi pas di sini banyak yang ingin bertanya juga. Tapi kadarullah ya untuk waktunya. Untuk itu Teteh kita mau minta closing statement deh dari Teh Farha untuk kita semua nih perempuan gitu, gimana biar makin semangat lagi belajar tentang fikih haidnya atau gimana, boleh silahkan Teteh dipersilakan. Iya, mungkin closing statement dari saya. Teman-teman tahu ya Nabi Muhammad SAW itu istrinya banyak gitu, berpoligami. Ternyata salah satu hikmah poligaminya Nabi Muhammad SAW, ya tentunya poligaminya kan perintah dari Allah, adalah untuk menciptakan madrasah-madrasah bagi perempuan. Jadi istri-istri Nabi ini tugasnya untuk apa? Untuk mengajarkan kepada perempuan. Kenapa? Karena ada kasus di mana walaupun ada baginda Nabi, tapi ada perempuan-perempuan yang mungkin malu bertanya kepada laki-laki. Maka di situ istri-istri Nabi hadir untuk mengajarkan para sahabiyah. Maka konteksnya bisa disamakan ke kita ya teman-teman, bahwa sesungguhnya banyak mungkin di luar sana atau mungkin keluarga kita yang mungkin punya permasalahan fikih, permasalahan agama tapi malu nanya ke ustadz. Maka hari ini kita tuh belajar ya untuk apa? Untuk mengisi ruang-ruang itu. Dan yang paling penting bahkan ini tuh untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi ketika kita belajar agama dengan baik, maka itu tuh
aslinya itu ya, tujuannya itu memang untuk diri kita sendiri dan untuk banyak orang gitu ya. Itu ibaratnya woman empowerment gitu ya. Kita belajar agama dengan baik untuk menyebarkan, untuk sama-sama melindungi perempuan agar sesuai fitrah agama ini. Jadi tetap semangat belajarnya. Barakallah. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Teh Farha untuk ilmunya hari ini. Masya Allah, kita doakan untuk materi kita hari ini. Semoga Allah bahagiakan, istiqomahkan, dan juga berikan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Teteh izin kita foto dulu ya, dan teteh jangan lupa dia kemana-mana, karena ada isi form survei yang harus teteh isi ya. Nanti linknya akan di-share di grup atau di kolom chat ini. Jadi dimohon kesediaan waktunya ya, sambil siap-siap silakan on kameranya dulu, boleh dirapi-rapi dulu kerudungnya ya, barangkali tadi mukenanya ada yang nyengsel gimana gitu ya, Masya Allah. Dan tentunya ada yang pakai jamis juga, outfit jamis. Hari ini kita pakai outfit jamis ya tentunya ya, Teh. Masya Allah, oke. Karena Jami Syari sendiri membersamai kita anak muda untuk bangga tampil syar'i ya. Jadi nggak akan ada yang nyebut mirip ibu-ibu kalau pakai Jami Syar'i mah gitu, Masya Allah. Karena apa ya, teteh kan bentar lagi gajian ya, karena uang bisa dicari tapi barang yang kita mau belum tentu restock lagi. Jadi jangan lupa belanja juga tentunya ya.